28 Oktober 2020, Indonesia akan memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Sumpah Pemuda tercetus dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 dengan tujuan melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, memperkuat kesadaran kebangsaan, dan memperteguh persatuan Indonesia. Kongres ini diikuti oleh PPPI, Yong Yava, Yong Sumatranen Bon, Yong Ambon, Sekarukun, Yong Islami Tenbon, Pemuda Indonesia, Yong Celebes, Yong Batak Bon, Katolike Yongenlingen Bon, Pemuda Kaum Betawi, dan lain-lain. Namun, di manakah perwakilan pemuda Papua saat Sumpah Pemuda? Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949 menghasilkan kesepakatan tentang penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. Namun, KMB tidak menuntaskan status Papua. Sebab, baik Indonesia maupun Belanda sama-sama merasa berhak atas Papua. Perundingan ini mengalami jalan buntu. Indonesia pun terus mengusahakan penyelesaian masalah Papua, sampai akhirnya persoalan ini dibawa ke forum PBB. Dalam sidang PBB tahun 1961, Menlu Belanda Joseph Marie Antoine mengusulkan agar Papua Barat berada di bawah perwalian PBB sebelum diadakan referendum. Tapi PBB menolaknya. Hingga akhirnya melalui Kepres nomor 1 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala untuk merebut Papua. Agustus 1962 disepakatilah Perjanjian New York yang menyatakan Belanda akan menyerahkan kekuasaannya atas Papua kepada UNTEA. Selanjutnya, Desember 1962, bendera Belanda resmi diturunkan dan digantikan dengan merah putih. Namun, jika Papua baru bergabung dengan Indonesia setelah Perjanjian New York, maka tak mungkin ada delegasi Papua di Kongres Pemuda. Beberapa pihak pun mengklaim bahwa rakyat Papua hadir dalam Sumpah Pemuda. Ketua NU Papua, Tony Wanggai, pernah mengatakan bahwa putra-putri Papua hadir dalam Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928. Menurut dosen STTJ, Phil Karel Erari, bila ada nama tokoh Papua di Kongres Pemuda II, kemungkinan mereka termasuk gelombang pejuang asal Serui yang melarikan diri lewat Sorong dan Raja Ampat menuju Ambon lalu ke Jakarta. Maka besar kemungkinan pemuda Papua yang hadir di Kongres Pemuda adalah mereka yang memang orang Papua tapi tidak mewakili pemuda Papua. Papua telah menjadi bagian dari NKRI, namun tidak boleh ada pembohongan dan manipulasi sejarah. Dan jika Indonesia benar-benar meyakini rakyat Papua adalah saudaranya, maka jangan tipu saudara sendiri dengan mengatakan mereka ikut bersumpah di Kongres Pemuda.